Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Wirahani. Saya akan menjelaskan materi dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis mata pelajaran geografi minat kelas 10. Tujuan pembelajaran: A. Memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. B. Memahami dan mendeskripsikan teori pengolahan data dalam sistem informasi geografis. C. Membuat peta tematik tentang wilayah provinsi di daerahnya. Materi pertama yaitu materi dasar pemetaan. Pastinya kalian sudah pernah mengenal peta. Peta dapat diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu menggunakan suatu sistem proyeksi sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Teknik proyeksi adalah cara memindahkan gambaran permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Jenis-jenis peta dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala peta. Yang kedua, jenis peta berdasarkan isi peta. Dan yang ketiga, jenis peta berdasarkan objek yang dipetakan. Yang pertama, berdasarkan skala peta. Pada jenis peta ini dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster atau peta teknik. Peta ini memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya peta yang digunakan untuk perancangan jaringan jalan dan jaringan air. Yang kedua, peta skala besar. Peta ini memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya peta yang digunakan untuk perancangan wilayah. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya peta provinsi. Yang keempat, peta skala kecil. Peta skala kecil ini memiliki skala antara 1:500 sampai dengan 1:1000. Contohnya peta negara Indonesia. Yang terakhir yaitu peta geografi. Peta geografi memiliki skala lebih dari 1:1000. Contohnya peta dunia. Selanjutnya, jenis peta berdasarkan isi peta dibagi menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum terdapat 3 macam peta: peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Peta topografi adalah peta yang menyajikan relief atau bentuk permukaan bumi berupa garis-garis yang menghubungkan ketinggian dari tempat yang sama. Garis-garis tersebut adalah garis kontur. Selanjutnya, peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian penampakan bumi dengan ukuran skala sedang sampai skala kecil, yaitu skala antara 1:250.000 sampai dengan skala di atas 1:1000. Contohnya peta korografi seperti atlas. Peta dunia. Peta dunia adalah peta umum yang skalanya sangat kecil karena cakupannya sangat luas. Yang terakhir, jenis peta berdasarkan objek yang dipetakan dibagi menjadi 2, yaitu peta dinamik dan peta stasioner. Peta dinamik merupakan peta yang menggambarkan keadaan yang berubah-ubah, misalnya peta transmigrasi, peta aliran sungai, peta perluasan tambang, dan sebagainya. Sedangkan peta stasioner adalah gambaran keadaan yang stabil, misalnya peta tanah, peta wilayah, peta geologi, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar peta. Pada slide ini terdapat item-item yang ada pada peta, seperti judul, insert, penunjuk arah, simbol, legenda, sumber peta, tahun pembuatan peta, garis tepi, gratikul, skala, warna, dan tipe-tipe huruf. Berikut penjelasannya. Yang pertama, judul peta. Judul peta merupakan nama suatu daerah yang digambarkan. Judul mencerminkan isi dan tipe peta. Penulisan judul peta hendaknya menggunakan huruf cetak tegak, semua menggunakan huruf besar dan simetris. Yang kedua adalah insert. Insert adalah peta kecil atau peta tambahan yang memberikan kejelasan yang terdapat dalam peta. Insert juga digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah yang tidak tergambar pada peta, sehubungan dengan terbatasnya media gambar. Yang ketiga, penunjuk arah. Tanda orientasi berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin pada peta. Tanda orientasi atau penunjuk arah ini biasanya disimbolkan dengan anak panah yang ujungnya diberi huruf O.
Yang keempat adalah simbol. Simbol berfungsi sebagai tanda untuk mewakili kenampakan objek yang sebenarnya pada peta. Simbol dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, simbol titik, simbol garis, dan simbol luas atau area. Simbol titik adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Yang kedua, simbol garis. Simbol garis adalah simbol yang menggambarkan kenampakan memanjang seperti sungai, jalan raya, rel kereta api, dan pembatas administrasi wilayah. Yang ketiga adalah simbol luas atau area. Simbol ini biasanya digunakan untuk menunjukkan area tertentu seperti hutan, persawahan, perkebunan, serta rawa. Yang kelima adalah legenda. Legenda biasanya ditunjukkan untuk keterangan simbol yang ada dalam peta. Yang keenam yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta merupakan sumber data yang perlu dicantumkan untuk mengetahui kebenaran peta yang dibuat, serta mengetahui pada tahun berapa peta itu dibuat. Yang ketiga yaitu garis tepi. Garis tepi terdapat pada bagian tepi peta. Garis tepi berfungsi untuk menulis angka-angka lintang dan bujur. 8 yaitu gratikul atau posisi grafis, terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah tertentu. 9. Skala peta. Skala peta adalah objek yang tergambar mengalami pengecilan dari ukuran sebelumnya. Pengecilan biasanya menggunakan perhitungan skala. Skala peta dibagi menjadi 3, yaitu skala angka, skala garis, dan skala tulisan. Yang ke-10 adalah warna. Warna pada peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Seperti contoh, jika laut digambarkan berwarna biru dan daratan digambarkan berwarna hijau. Yang ke-11 tipe huruf. Penggambaran huruf berfungsi untuk penebalan arti dari simbol-simbol yang ada. Setiap nama simbol menggunakan huruf-huruf berstandar. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu materi penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Dalam penginderaan jauh terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, energi. Kegiatan penginderaan jauh membutuhkan energi agar objek dapat direkam dengan baik oleh sensor. Ada 2 energi yang umum digunakan dalam penginderaan jauh, sumber energi aktif dan sumber energi pasif. Pada penginderaan jauh ini, kita akan memakai sumber energi pasif yang menggunakan cahaya matahari. Kedua, atmosfer. Energi yang masuk ke permukaan bumi tidak seluruhnya sampai, tapi hanya sebagian kecil masuk ke permukaan bumi. Energi tersebut dihambat oleh atmosfer melalui serapan, pantulan, dan diteruskan karena dalam atmosfer pada proses pembauran dan penyerapan dilakukan oleh molekul atmosfer. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Ketiga, objek-objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek memantulkan panjang gelombang tertentu, sehingga dapat memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor. Selanjutnya, wahana. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Wahana bisa digunakan di penginderaan jauh, di antaranya balon udara, pesawat terbang, pesawat baling-baling, dan satelit. 5. Sensor. Sensor adalah benda digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Hal ini, sensor bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Selanjutnya, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, secara visual, maupun dengan numeritik atau digital. Cara manual dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual, dan cara numeritik atau digital yaitu dengan cara menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya, pengguna data. Pengguna data merupakan komponen agen yang penting dalam sistem penginderaan jauh, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh.
Penginderaan jauh memiliki kerincian dan keandalan yang sangat dibutuhkan oleh pengguna data.